Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dia Astuti. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menyampaikan kisah dari Nabi Yunus alaihissalam di mana berperspektif pada menolak ajaran Allah. Raja dari timur pergi liburan sampai penginapan beristirahat. Saya ingin mempersembahkan kisah teladan Nabi dan sahabat. Punya harta masih saja melarat, diberi roti malah minta nasi. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, ikuti saja perintah Nabi. Duduk di kursi berpangku tangan sambil membaca puisi sastra. Dengarkanlah kisah yang saya bacakan untuk menghilangkan duka dan lara. Berawal dari sebuah kaum di mana kaum tersebut menolak ajaran Nabi. Kaum tersebut membawa kebanggaan pada diri sendiri bahwa mereka adalah paling benar. Mereka bangga atas kesesatannya. Mereka tidak ingin mendengarkan apa yang perintah Nabi katakan. Dari situlah Allah akan menurunkan azab yang pedih kepada kaum tersebut. Bermula dari kaum Nihwaya, yang mana kaum Nihwaya adalah kaum di masa Nabi Yunus alaihissalam. Kaum tersebut adalah golongan Bani Israel yang sangat menentang ajaran agama Allah. Kaum Nihwaya sangat bangga tentang kesesatannya, di mana kaum tersebut selalu saja tidak ingin mendengarkan apa itu perintah Nabi. Ada seorang sahabat yang bersama Nabi. Mereka membantu Nabi untuk menyebarkan agama Islam di kota tersebut. Namun tetap saja, mereka tetap berbangga diri atas kesombongannya. Sahabat berkata, "Hai kaum Nihwaya, hendaklah engkau tersesat dalam kebiasaanmu. Bukankah berhala itu adalah salah satu kesesatanmu? Ingat, Allah akan mengirimkan azab yang pedih jika kau tidak ikut ajaran agama Nabi." Kaum Nihwaya dengan bangganya dan mengolok-olok apa perkataan sahabat. "Hahaha, apa yang kau katakan itu dusta. Bukankah itu sebuah lelucon yang kau katakan? Kami tidak percaya apa itu katamu. Semua kemustahilan yang kau katakan itu tidak benar." Dengan bangganya mereka mencela Nabi dan sahabat. Berulang kali Nabi dan sahabat berdakwah di kota tersebut, tapi tidak ada satu kaum pun yang ingin mendengarkan mereka. Di suatu ketika, Nabi marah. Nabi kesal terhadap kaum tersebut. Nabi meninggalkan kota tersebut dan pergi ke kota lain. Dan akhirnya, kaum tersebut merasakan apa yang sudah Nabi katakan itu benar. Apa perintah Nabi yang ajarkan itu benar. Pergilah Nabi Yunus beserta sahabatnya ke sebuah pantai. Di sana, Nabi ingin menyeberang sebuah pulau. Naiklah Nabi sebuah kapal besar yang berisi masyarakat lainnya. Naiklah mereka. Namun, beban dari kapal tersebut terasa berat. Masyarakat berkata, "Aduh, bagaimana ini? Sebaiknya kalian turunkan saja barang-barang kalian yang tidak berguna." Diturunkanlah barang-barang tersebut. Namun, tetap saja kapal terasa berat. Mereka bingung, apalagi yang harus mereka buang? Harta benda mereka sudah mereka tinggalkan. Salah satu masyarakat bilang, "Bagaimana jika kita lakukan undi saja? Siapa nama yang keluar dari undian ini, dia harus menjatuhkan dirinya ke dalam laut."
Sahabat Nabi berkata, "Baiklah kalau begitu." Dan dimulaikanlah undian untuk menaruh nama-nama semua orang yang ada di kapal tersebut, termasuk Nabi Yunus. Keluarlah nama yang akan menjatuhkan dirinya ke laut. Dan ternyata yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Mereka kaget. Mereka tidak mau. Akhirnya mereka melakukan undian ulang. Bagaimana ini jika kita melakukan undian sekali lagi? Rasanya aku tidak mungkin untuk membiarkan Nabi Yunus jatuh ke dalam laut. Dilakukanlah undian yang kedua. Dan yang terjadi, keluar lagi nama Nabi Yunus, teman-teman. Mungkin inilah jalan Allah untuk memberitahu bahwa memang Nabi Yunus yang harus dikeluarkan. Dengan berbesar hati, Nabi Yunus menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Allah mengutus sebuah hiu yang amat besar. Hiu tersebut dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Nabi Yunus. Ditelannya lah Nabi Yunus. Tercengang memang, tapi Allah itu memberikan hiu tersebut semata-mata menyadarkan Nabi Yunus bahwa dia tidak boleh meninggalkan kaum nihwaya. Allah memerintahkan kepada hiu menelan Nabi Yunus dalam keadaan seutuh-utuhnya. Tidak boleh ada selembar pun robek, bahkan luka sedikit pun di dalam tubuh Nabi Yunus. Ditelannya hiu, dan hiu menelan Nabi Yunus. Di perut Nabi Yunus, di perut hiu tersebut, disitulah kegelapan, ketenangan terpancar. Nabi Yunus terdiam. Nabi Yunus baru sadar bahwa sesungguhnya ia telah salah meninggalkan kaum nihwaya. Nabi Yunus berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Yunus tidak menaati perintah Allah. Berdoalah bersungguh-sungguh Nabi Yunus. Sambil menangis, Nabi Yunus memohon ampun atas ketidaksabarannya. Namun Nabi Yunus juga kecewa terhadap kaum nihwaya karena tidak mau mendengarkan apa yang Nabi Yunus katakan. Akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Nabi Yunus berdoa dan memohon supaya kaum nihwaya diberikan azab yang pedih dan bertaubat kepada Allah. Dikabulkannya doa Nabi Yunus. Allah memberikan azab yang pedih kepada kaum nihwaya. Kaum nihwaya meronta-ronta, mereka kebingungan. Lantas apa yang mereka perbuat? Dan akhirnya mereka baru sadar bahwa sesungguhnya ajaran Nabi Yunus adalah ajaran yang benar. Berdoa mereka dan memohon ampun kepada Allah. Hal tersebut diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 98, yang dimana berarti, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Cerita ini menyampaikan bahwa berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan luruskanlah jalan Engkau, di mana Allah akan selalu menolongmu dan Allah akan memberikan berkah terhadapmu. Ada tali kencang terikat, tak ada satupun orang yang menyadarinya. Jika ada sesuatu yang terlihat, ikuti keimanannya dan kesabarannya. Ikan hiu temannya ikan paus, berenang-renang ke tepian. Selesai sudah kisah Nabi Yunus, terima kasih saya ucapkan. Baik teman-teman, dari cerita ini saya harap kalian mengambil hikmah atas cerita Nabi Yunus alaihissalam, di mana kita harus bersabar atas cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cobaan semata-mata hanya ingin menguji kaumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.